Halo anakku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Fahmi. Sekarang kita materi pendidikan agama Islam ya, secara kebudayaan Islam. Sebelum materi kita mulai, lebih baiknya kita berdoa dalam hati ya, berdoa mulai. Doa selesai. Silakan kalian buka LKS-nya. SKI halaman 25, yaitu bab 3. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, sebelum datangnya agama Islam. Bagaimanakah kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Sebelum kedatangan Islam atau sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, masyarakat Arab hidup dalam kebodohan atau juga disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah, jahlun artinya bodoh. Zaman dimana kemaksiatan, kebodohan, kekejaman, kemusyrikan adalah hal yang biasa menurut mereka. Dan bentuk patung, berhala, kemudian menyembah mereka, memohon pertolongan kepada mereka. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri Arab. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni yang mengajarkan agama tauhid. Dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga disebut ajaran Hanif, atau arti kata lain agama tauhid. Tauhid itu agama Hanif yang artinya benar dan lurus. Tetapi setelah berjalan berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, pergeseran arti, diputar balikan, ditambah dan dikurangi oleh para pengikutnya, dan yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan. Agama tauhid ini sudah dikotori, artinya sudah tidak seperti awalnya lagi oleh pengikut-pengikutnya setelah Nabi Ibrahim wafat. Akhirnya jatuh menjadi mereka menyembah berhala, sampai dimana sebelum Rasulullah datang dan mengajarkan Islam. Pada masa jahiliyah, orang Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, dari kayu, dan juga dari logam, entah itu kuningan, entah itu tembaga, besi, dan lain sebagainya. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Jurhum ini suatu pemimpin pada saat itu ya. Pasukan yang kemudian ada pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lubai, masih keturunan dari Khuza'ah, datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Jadi Jurhum itu diambil alih oleh Amr bin Lubai, di take over. Kemudian Amr bin Lubai meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubal, mungkin diberi cindera mata atau bagaimana, dikasihlah berhala itu di samping Ka'bah yang terbuat dari batu akik merah berbentuk patung orang. Jadi menyerupai seseorang itu bentuknya merah dan besar, yang ditempatkan di samping Ka'bah. Kemudian ia menyuruh kepada penduduk Hijaz dan penduduk Ka'bah sekitar untuk menyembah berhala tersebut. Jadi waktu itu Ka'bah itu dikelilingi sangat banyak sekali
berhala, diantaranya kurang lebih 360 berhala yang ada di sekitar di sekeliling Ka'bah tersebut. Di antaranya itu ada yang pertama berhala Lata yang ada di Taif, kemudian berhala Uzza yang ada di Hijaz, kemudian berhala Manah yang ada di Madinah, dan masih banyak lagi berhala-berhala lain, diantaranya Asaf, Naila, Wud, Yakut, Suwa, Ya'an, Nasr, Manaf, dan lain-lain. Sehingga pada hakikatnya bukanlah berhala itu yang mereka sembah, namun hanya sebagian perantara menurut mereka. Pada berhala itu tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Allah berfirman, apakah mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat diciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu diciptakan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Quran Surat Al-A'raf ayat 91 191 sampai 192. Jadi di situ dimaksudkan bahwa tidakkah aneh orang yang membuat berhala dan mereka sembah sendiri, ya kan itu aneh. Maksudnya dia menciptakan Tuhannya sendiri, dan sesungguhnya berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat pada orang yang menyembahnya itu. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menyembah Allah dan tidak menyekutukan atau menduakan Allah dengan apapun, karena menyembah berhala atau patung adalah tindakan jahiliyah atau bodoh, dan juga termasuk dosa besar, yaitu musyrik, ya. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Kemudian beberapa bentuk pemujaan dan penyembahan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, diantaranya ada 4. Yang pertama itu menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab yang memuja dan menyembah berhala, menuhankan malaikat, di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah anak Tuhan menurut mereka. Terus kejahilian, kebodohan yang kedua itu menyembah jin, menyembah ruh, dan menyembah hantu, sebagaimana bangsa Arab yang memuja hantu, roh leluhur, bahkan suatu tempat jin yang terkenal pada saat itu yaitu namanya Darohim. Mereka selalu mengorbankan hewan di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala macam bentuk bencana. Jadi diingat ya, ini menyembah roh, menyembah hantu, roh nenek moyang dan sebagainya, itu termasuk kepercayaan animisme, kepercayaan animisme. Sama dengan Indonesia Nusantara pada Indonesia kita ini sebelum adanya Islam datang, itu banyak yang mempercayai animisme dan dinamisme. Animisme adalah percaya kepada roh, percaya pada nenek moyang, roh nenek moyang, hantu, jin dan lain sebagainya, itu animisme. Kalau dinamisme itu percaya kepada benda-benda mati maupun hidup, contohnya percaya pada patung, percaya pada gapura mereka sembah, percaya kepada hewan, percaya kepada
kaleng kerupuk, percaya kepada tomat disembah. Zaman dulu seperti itu ya. Bahkan sebelum Wali Songo datang ke sini Syiah dan memperluas ajaran Islam, Indonesia waktu itu masih mempercayai animisme dan dinamisme. Maka dari itu kita hendaklah bersyukur bahwa kita terlepas daripada itu semua. Kemudian kepercayaan yang ketiga, Islam Arab sebelum Islam, yaitu memuja bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang adalah matahari, bulan, bintang yang bergemerlap cahaya, ada pergerakan dan lain sebagainya. Itu disembah oleh orang jahiliyah ya, orang sebelum Islam di Arab sana ya. Dan itu tidak boleh. Kalau kita mempelajari ilmu perbintangan, pergerakan bintang, itu namanya ilmu astronomi, itu boleh. Kalau ilmu astronomi itu termasuk ilmu falak, ilmu peredaran benda langit, untuk bisa kita membuat tanggalan, membuat tanggalan Masehi itu kan dibuat dari ilmu astronomi, dipelajari dari ilmu astronomi. Tapi yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu bukan itu, tapi ilmu astrologi. Lah, ilmu astrologi ini yang tidak boleh. Karena apa? Ilmu astrologi itu ilmu yang meramal takdir seseorang, meramal rezeki seseorang, jodoh seseorang, itu tidak boleh. Kalau kalian tahu itu ada Aries, Capricorn, itu nama-nama bulan yang dipercayai dari ilmu astrologi, itu tidak boleh ya. Jadi anak-anakku sekalian tidak boleh mempercayai dan mengamalkan ilmu astrologi. Tapi kalau ilmu astronomi itu boleh ya, karena itu ilmu falak atau ilmu peredaran benda langit, agar kita bisa mengetahui, bisa menghitung hari, tanggal, bulan, untuk bisa dibuat tanggalan dan sebagainya. Terus yang keempat itu menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah dan memuja berhala atau patung-patung yang terbuat dari batu, kayu, logam, yang mereka buat sendiri dan mereka desain sendiri dan mereka sembah sendiri ya. Makanya aneh ya, mereka membuat Tuhannya sendiri. Jadi setiap orang itu ada Tuhannya masing-masing dan mereka buat sendiri, aneh ya. Dan itu tidak boleh kita contoh, karena menurut kepercayaan kita itu di Islam diajarkan rukun iman dan rukun Islam. Kalau ada orang lain yang percaya dengan benda-benda mati dan sebagainya, jangan intervensi atau jangan disalahkan ya, tapi diajak dan diberitahu agar mereka bisa mengenali agama kita, agama yang benar, begitu ya. Jangan dibully dan lain sebagainya, tidak boleh. Kemudian pada masa sebelum Islam, orang-orang Arab juga mempercayai tahayul. Di antaranya, di setiap perut orang ada ular, maka ada perayaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Jadi kepercayaan yang pertama itu menurut mereka, menurut orang jahiliyah, di setiap perut seseorang itu ada ular ya, ada ular yang menggigit usus manusia. Maka untuk bisa sembuh daripada itu harus mengikuti ritual-ritual dan sebagainya. Terus yang kedua, mereka bisa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Jadi cincin dari tembaga dan besi itu bisa menambah kekuatan menurut mereka ya. Padahal lucu juga kalau
memakai cincin nggak makan ya nggak kuat ya kan. Nah itu yang bisa disampaikan, itu saja yang saya sampaikan dari Pak Wami ya. Sebelum kita akhiri ada tugas dari Pak Wami, ada 5 soal isian. Sekarang kan jam 8 pagi, jadi sebelum jam 12 siang soalnya jawaban dari soal 5 tersebut difoto dengan tulisan tangan sendiri dan dikerjakan sendiri ya, dikerjakan oleh kalian sendiri, bukan dituliskan oleh ibu, bapak, Pak RT dan sebagainya ya, nggak boleh. Dikerjakan, ditulis sendiri, kemudian difoto, dikirim di WhatsApp Pak Fahmi. Sebelum jam 12 siang nanti harus sudah terkirim semua ya. Soal yang pertama, nah ini disimak. Soal yang pertama, zaman sebelum Islam disebut zaman titik-titik. Yang kedua, nabi siapakah yang mengajarkan agama tauhid? Gampang kan? Terus yang ketiga, sebutkan 3 nama berhala yang terkenal pada masa sebelum Islam. Sebutkan 3 di antaranya. Ini juga mudah. Kemudian yang nomor 4, sebutkan 2 bentuk pemujaan pada masa Arab sebelum Islam. Bentuk pemujaan tadi kan saya beri bocoran sedikit, tadi kan saya sebutkan 4 ya, 4 pemujaan sebelum Arab. Lah itu kalian sebutkan 2 saja ya, 2 saja. Kalau kalian menyimak video ini pasti tahu. Yang soal nomor 5, sebutkan bentuk percaya terhadap tahayul pada masa sebelum Islam. 1 saja nggak apa-apa ya. Bentuk kepercayaan mempercayai tahayul pada sebelum Islam apa tadi barusan saya sebutkan ya. Disimak videonya dan bisa dilihat di halaman 25 sampai 29 di LKS FKI ya. Nah, berakhirnya pelajaran kali ini, harapan Pak Fahmi kalian tetap semangat di era pandemi ini, jaga kesehatan, rajin berolahraga ya. Olahraga bukan layangan terus ya, tapi olahraga. Kemudian makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, vitamin C agar tetap fit, tetap kuat dan tetap sehat. Dan jangan lupa kalian tetap mematuhi 3M, yaitu M yang pertama itu memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, dan M yang ketiga itu menjaga jarak ya. Tapi ingat ya 3M-nya. Sampai di sini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dari Pak Fahmi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.